Man taraka sholata muta'ammidan, siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja, faqad kafara ji'ara, kafirlah dia secara nyata. Inna awwala ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah, yang pertama kali dihitung, yang pertama kali ditanya, yang pertama kali dihisab pada hari kiamat adalah sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in tabu wa aqamus sholata wa atuz zakah fa ikhwanukum fid din wa nufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Sadaqallahu nazim. Pertama-tama dan terutama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kesempatan kesehatan kepada kita semua sehingga kita bisa hadir di sini dalam melaksanakan suatu taklim. Mudah-mudahan Allah tetap beserta kita. Datang pertanyaan dari Pak Rianto. Kenapa Ustaz? Pada umumnya para ustaz mengatakan orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja hukumnya kafir, sedangkan orang tidak mengeluarkan zakat tidak apa-apa. Begitu juga tidak puasa, dia tetap juga Islam. Bagaimana itu Ustaz? Kalau kita lihat perintah itu sama. Sholat merupakan suatu perintah Allah, zakat perintah Allah. Tetapi kenapa beda cara mengamalnya? Tolong kita terangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana yang pertanyaan datang dari Pak Arianto mengatakan kenapa terjadi satu perbedaan, sedangkan sholat juga kewajiban, sedangkan zakat juga satu kewajiban, atau puasa atau haji dan sebagainya, semua itu suatu kewajiban. Kenapa sholat saja kalau orang tidak sholat dikatakan kafir, sedangkan yang lain biasa-biasa saja, tidak berpuasa tetap juga dia Islam, tetap dia tidak mengeluarkan zakat tetap juga dia Islam, tidak juga dihaji tetap juga dia Islam. Kenapa yang satu ini diistimewakan? Itu maksudnya. Untuk menjawab pertanyaan Pak Rianto, memang pada umumnya Ustaz demikian berkata. Dia entah bagaimana mengambil hadis, mungkin hadis yang dhaif dia ambilnya sehingga dia berbuat demikian. Memang kalau kita lihat, memang teman saya ada yang dari Mesir ya. Ayat ini sudah pernah saya tanyakan juga. Teman kita ya yang dekat dulunya, saya katakan fa in tabu wa aqimus sholata wa atuz zakah fa ikhwanukum fid din wa nufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Ayat ini saya tanyakan dengan dia waktu itu. Tetapi apabila mereka telah bertaubat, apabila mereka telah bertaubat, mendirikan sholat, maka dia menjadi saudaramu, satu akidah atau fiddin atau saudara seagama. Bukan begitu katanya. Jadi ayat ini saya tanya juga masalah fa in tabu, kalau dia bertaubat wa aqamus shalah, maka dia dirikan sholat dan mengeluarkan zakat, barulah dia menjadi saudara seagama. Nah, saya tanyakan dia, mana dahuluan kalimat itu, sholat atau zakat dalam ayat ini? Ayat lahir fa in tabu wa aqamus sholata wa atuz zakah. Mana dulu perintah sholat pada zakat waktu itu? Perintah kewajibannya mana yang lebih utama? Kalau dijelaskan. Dia jawab dengan jelas, lebih utama kata dia sholat. Waktu itu saya berkatakan betul-betul hari ini saya heran. Saya heran. Saya bilang dengan dia, saya betul-betul heran melihat antum. Kenapa begitu? Heranlah saya melihat antum demikian. Kena antum tak tahu, itu saya heran. Kena antum tak tahu, seharusnya antum tamatan lagi luar negeri harusnya tahu, tapi antum tak tahu. Coba kita lihat, fa in tabu wa aqimus shalah wa atuz zakah. Di situ memakai waw ataf. Waw ataf tujuannya apa? Bergandingan, sama aja.
Contohnya apa? Wa ati Allah wa ati Rasul. Taat pada Allah, taat pada Rasul. Sama. Kecuali ayat itu menggunakan atap juga, tapi atap fa. Pakai umpamanya fa in tabu wa aqimis sholata fa atu zakah. Kalau ayat itu katakan kalau dia bertaubat maka dia mendirikan sholat dan mengeluarkan zakat. Tapi dia memakai atap, namanya atap fa. Kalau atap fa artinya apa? Berurutan. Sholat dulu, setelah itu zakat. Tapi ini memakai waw atap. Waw atap kedudukan seimbang, sama-sama. Jadi wa ati Allah wa ati Rasul sama-sama, tak boleh kita wa ati Allah wa ati Rasul malu taat kepada Allah. Salah dalam pemahamannya. Itu dalam kaidah bahasa Arab atau dalam dikenal nama ilmu nahwu. Waw itu apa? Untuk mensejajarkan. Kecuali dia memakai atap ha. Ada 10 atap ya. Kalau di dalam ilmu nahwu itu ada 10 atap. Maka kami dulu kalau mengajar itu 1000 bait itu harus hafal di kepala itu. Ya, 1000 bait namanya. Harfiah itu 1000 bait itu hafal di kepala. Nah, itu tak payah-payah dia lihat kitab begitu rasanya. Jadi ayat ini menerangkan apa fa'in tabu aqimus shalah, maka orang taubat itu hendak dia mendirikan solat, keluarkan zakat. Sama-sama. Tak boleh dulu solat dulu baru zakat, tak boleh itu. Keluar. Kerjakan zakat, kerjakan solat, setelah itu keluarkan zakat. Kena dia memakai wa atap. Wa atap pakai itu. Nah, itu kita harus paham dulu kaidah ilmu bahasa Arab. Jadi untuk itu samanya wa ati Allah wa ati Rasul sama. Taat pada Allah sama-sama. Taat pada Allah, taat pula pada Rasul. Tak boleh pula itu taat pada Allah tapi itu baru taat pada Rasul. Tak bisa. Kecuali dia memakai atap yang lain. Fa atau summa atau au atau am. Lakin nama banyak lagi ada 10 atap tu. Baru demikian ya. Jadi kalau dia mengatakan kalau orang tak mengerjakan solat yang sengaja kafir, kalau yang lain tak apa-apa, itu salah besar itu. Memang dalam bentuknya yang dikatakan solat itu khair amal, memang sebaik-baik amal, tapi bukan berartinya sebaik-baik amal kita meremehkan amal yang lain. Itu sama-sama perintah Allah. Solat perintah Allah, zakat perintah Allah. Jadi kita harus paham itu. Wa aqimis shalah wa atu zakah. Dirikan solat, keluarkan zakat, memakai waw atap. Nah, itu harus paham. Memang banyak saya dengar para ustaz itu dia mengatakan kalau dia tidak solat kafir, kalau dia tidak puasa masih Islam, kalau dia tidak haji masih Islam, kalau dia tidak zakat masih Islam, kalau dia berzina masih Islam. Itu namanya ustaz abal-abal namanya ya, bukan saya menghina, itu nama abal-abal namanya. Oleh sebab itu kita harus paham betul ya. Makanya kalau mengaji, kajilah apa yang sebagaimana yang disampaikan oleh Rasul ya. Ikutilah kata Rasul, setelah ku nanti ku tinggalkan 2 pusaka. Ya, 2 pusaka tinggal yang pertama Al-Qur'an dan kedua itrahku. Ya, itrahku itu keluarga dia ahlul bait ya. Kalau Anda berpegang teguh dengan itu, Anda tidak akan tersesat selama-lamanya ya. Jadi memang itu kita kalau kita apa itu saya kata teman saya itu lebih besar, memang saya heran dengan dia, bukan saya yang kagum, heran saya dia tak tahu itu aja. Nah, itu makanya saya merasa heran. Oleh sebab itu Pak Arianto ini harus paham, kita harus mempelajari betul-betul Quran, tak bisa sambil-sambil, betul-betul paham. Jadikan Quran ibaratkan sebagai makanan. Makanan penting kan? Penting. Keperluan dunia penting, Al-Quran lebih penting lagi itu. Makanya kata Allah, barang siapa yang menganggap Quran itu lebih kecil, lebih tinggi pula yang lain daripada Quran, maka dia mengecilkan yang besar, membesarkan yang kecil. Ini sangat berbahaya sekali. Jadi kita harus betul-betul paham dengan Quran, supaya Quran ini nanti akan memberi syafaat kita di akhirat kelak. Jadi yang lain tak memberi syafaat, tak mampu ya. Tapi Quran ini jelas dia akan memberi syafaat kepada kita. Merupakan suatu mukjizat dari Rasul yang tidak ada apanya, tidak ada kelemahannya. Maka mukjizat ini akan membantu kita memberi syafaat ya. Ya, makanya pusaka sangat besar nih. Pusaka sangat besar Al-Quran dan itrahku katanya. Karena Rasul beserta ahlul baitnya bersama Quran, Quran bersama Rasul.
Jadi kalau kita ingin bersama Rasul zaman sekarang ini, kita ingin bersama Rasul, bisa bersama Quran kita. Quran bersama kita, kita bersama Quran. Yang sunnahnya adalah yang diriwayatkan oleh itrahnya atau ahli baitnya. Insyaallah kita akan selamat. Ini untuk Pak Arianto, kalau juga tidak paham ya saya sudah jelas ini. Jadi yang jelas Arianto, fa in tabu wa aqimis shalah wa atuz zakah fa ikhwanukum fid din, kata Allah. Kalau benar-benar dia bertaubat, mendirikan solat, mengeluarkan zakat, barulah dia menjadi saudaramu, kata Allah. Ini kata Allah di dalam surat Taubah ayat 11. Nah, ya ini cek nanti ya. Jangan nanti katakan saya pula yang bicara. Coba cek nanti itu. Cek surat Taubah ayat 11 ya. Di situ Allah katakan memakai waw atap. Waw atap menyambung kedudukan antara solat dengan zakat. Itu sama kedudukannya. Satu paket, tak boleh kita pisahkan ya. Oleh sebab itu, mudah-mudahan bagi pendengar ini, di mana saja berada Anda berada, bisa paham. Kalau yang selama ini belum paham, banyak-banyak belajar ya. Banyak-banyak belajar. Jadikanlah Al-Quran sebagai pedoman hidup. Way of life. Al-Quran, way of life. Insya Allah kita akan selamat. Ini saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf dari segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.